رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita selama bulan Ramadan ini, yaitu kajian Tafsir Al-Munir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai ayat ke-13 dari surat Al-Baqarah, ya. Masih tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua sifat orang munafik. Yang pertama yaitu antara zahir dan batin mereka berbeda. Kemudian mereka merasa mereka berhasil menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Padahal sesungguhnya mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Lalu di antara sifat mereka juga adalah mereka itu merasa orang yang melakukan perbaikan, padahal mereka adalah orang-orang yang merusak. Jadi mereka berusaha memutarbalikkan fakta. Nah, kita akan melanjutkan sifat yang ketiga yang dimiliki orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14 sampai ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-14 sampai ke-16 ini hampir sama dengan ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 atau ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Yaitu kalau ini mereka menampakkan kemunafikannya. Ya, kalau yang sebelumnya kan mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kemunafikannya dalam hati. Tapi ini mereka menampakkan kemunafikannya kepada kalangan mereka sendiri, ya, yang disebut di ayat ini sebagai syayatinihim, setan-setan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi di Madinah. Tapi ketika mereka bertemu dengan para sahabat, dengan orang-orang yang beriman, mereka mengaku bahwa qalu amanna, mereka beriman. Nah, ada beberapa hal penting di ayat ini. Yang pertama, jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili di sini menyebutkan ada sababun nuzul, tapi beliau mengatakan bahwa riwayatnya ini menurut Imam As-Suyuti wahin jiddan. Jadi sangat lemah ya. Jadi riwayat sababun nuzul yang disebutkan di sini adalah disebutkan Abdullah bin Ubay dan arad al-mufassirun annaha nazalat fi Abdullah ibn Ubay wa ashabihi al-munafiqin idzim tadaha Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan ba'da an qala fihim li ashabihi unzuru kaifa aradda ankum haula'i sufaha. Jadi mereka itu pura-pura memuji Abu Bakar, kemudian Umar dan Ali, setelah mengatakan kepada golongan mereka sendiri bahwasannya lihatlah ya bagaimana kami membantah orang-orang yang bodoh itu. Nah, itu sababun nuzul ayat ini, tapi menurut Imam As-Suyuti derajat riwayatnya dhaif. Nah, terlepas dari sababun nuzul tadi, ayat ini menjelaskan bahwasannya kebohongan itu pasti akan tersingkap, ya. Kebohongan itu pasti akan kelihatan. Sebaik apapun mereka menyembunyikan kebusukan, itu pasti akan tersingkap. Di sini dijelaskan, fahum idza khalau ma'a ba'dihim wa zu'amaihim tadhamanu ma'ahum wa qalu inna ma'akum. Penjelasannya dibalik ya dari ayatnya. Jadi disebutkan dulu ketika mereka bertemu dengan para pembesar-pembesar mereka, ya, mereka mengatakan inna ma'akum, bahwasanya kami bersama kalian.
Wa idza ra'aul mu'minina a'lanu imanahum wa qad fadhahallahu awdha'ahum wa lam ya'ba bihim wa sayujazihim asyaddal jaza wa yaziduhum hayratan wa dhalalan fi umurihim. Bahwasanya ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, a'lanu imanahum, mereka mengumumkan bahwa mereka itu beriman. Wa qad fadhahallahu awdha'ahum. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap kondisi mereka, telah menyingkap keadaan mereka ini, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka, balasan yang setimpal, yaitu membiarkan mereka berada dalam khairah. Khairah itu kebingungan dan kesesatan. Nah, jadi para jamaah sekalian, mereka ini atau orang-orang munafik ini orang-orang yang bermuka dua, ya. Orang-orang yang bermuka dua antara yang mereka ucapkan di hadapan orang-orang yang beriman dengan apa yang mereka ucapkan di hadapan setan-setan mereka. Nah, ada bahasa setan-setan di sini adalah setan-setan dari kalangan manusia, ya, bukan setan dari kalangan jin. Kan di surat An-Nas kan disebutkan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dari kalangan jin, ada juga dari kalangan manusia. Jadi mereka bermuka dua. Ya. Dan mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Ya, innama nahnu mustahziun. Maka di ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, ya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Bahwasannya mereka ini adalah orang-orang, ya, yang menukar atau melakukan jual beli. Petunjuk itu diperjualbelikan dengan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah, ya. Petunjuk dijual dengan kesesatan. Artinya demi mendapatkan keuntungan duniawi mereka rela, ya, berada dalam kesesatan padahal mereka sebenarnya tahu sesuatu yang benar. Maka Syekh Muhammad Az-Zuhaili menjelaskan di sini, "Tsumma innahum bi ihmalihim al-aqla bi ihmalimil aqli fi fahmi kitabillah wa tarkihim at-tariq al-mustaqim wa adillati wa tarkihim at-tariq al-mustaqim wa adillata sihhati hadzal din hasadan wa baghyan ka'annahum aqdamu ala shafaqatin khasirah." Jadi mereka ketika menyepelekan akal mereka, ya, dalam memahami kitabullah, kemudian meninggalkan petunjuk yang benar serta meninggalkan dalil-dalil yang nyata, ya, yang mereka hadapi mengenai kebenaran agama ini karena hasadan wa baghyan, karena mereka hasad, dipenuhi kehasatan dan dipenuhi kezaliman. Mereka seakan-akan itu kalau ibarat orang dagang itu mereka berdagang dengan perdagangan yang buruk, ya, perdagangan yang merugi, ya. Dafa'u al-huda samanan lidhalal wa ba'u an-nura bil kufri wa dhalalatil ahwa. Mereka menolak petunjuk dengan dibayar dengan kesesatan, dan mereka menjual cahaya itu dengan kekufuran dan kesesatan hawa nafsu mereka. Fama rabahu fi hadhihi tijarah. Mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari perdagangan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang munafik ini sebagai orang-orang yang merugi di akhirat, sebagai orang-orang yang merugi karena mereka menjual kesesatan dengan kebenaran, atau mereka memperjualbelikan kebenaran dengan kesesatan. Mereka menolak kebenaran hanya demi keuntungan pribadi, sementara mereka tenggelam ke dalam kesesatan. Jadi inilah sifat ketiga dari orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu mereka bermuka dua, gitu ya. Mereka bermuka dua. Ketika di hadapan orang-orang beriman mereka mengatakan beriman, kemudian ketika di hadapan orang-orang kafir atau golongan mereka mengatakan kami hanya bermain-main. Nah, maka Allah pun menegaskan Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun.
Allah lah yang justru mempermainkan mereka, ya, memperolok mereka dengan membiarkan mereka dalam kesesatan. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sesat, ya, sesuatu atau yang sangat merugi. Mereka rela menjual hidayah dengan kesesatan yang mereka lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, khususnya para wali murid Madhab Al-Furqan dan murid-murid Madhab Al-Furqan yang berbahagia, yang berada di rumah, demikianlah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai ke-16 mengenai sifat orang-orang munafik. Ya, jadi kesimpulannya beliau menyebutkan ada 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama adalah mereka merasa menipu Allah, ya, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Ya, mereka menipu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mereka melakukan perusakan di muka bumi dengan cara menebarkan fitnah, kemudian menyebarkan berita-berita bohong. Lalu yang ketiga, mereka tidak mau, ya, menolak keimanan, ya, menolak keimanan. Dan yang terakhir, mereka berada dalam kesesatan, berada dalam keraguan-raguan. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ